Menerapkan pembelajaran terdiferensiasi berarti menyediakan beberapa pilihan care jalur belajar yang berbeda, proses, penyajian konten dan produk yang beragam, serta tingkat tantangan instruksi yang disesuaikan dengan kemampuan murid. Tahapan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran fisika pada materi metode ilmiah adalah melakukan asesmen diagnostik yang dilakukan di awal memulai proses pembelajaran. Kemudian, menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya tahapan terakhir, memberikan kesempatan peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari produk yang mereka buat setelah mempelajari materi. Ini merupakan asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kebutuhan murid. Ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui karakteristik murid, keadaan murid, psikologi murid, kebiasaan murid dan gaya belajar murid. Asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan awal murid sebelum mempelajari materi tentang metode ilmiah. Asesmen diagnostik diberikan dengan online menggunakan Google Form yang dibagikan ke grup WhatsApp. Hasil asesmen tersebut dapat digunakan sebagai pegangan guru dalam memenuhi kebutuhan murid, khususnya jika ingin mengidentifikasi murid dan mengelompokkan murid untuk keperluan pembelajaran. Dari hasil asesmen diagnostik didapatlah hasil yang dapat digunakan untuk keperluan strategi pembelajaran berdiferensiasi berupa diferensiasi proses yaitu pengelompokan murid sesuai dengan gaya belajar. Ada yang visual, audio, kinestetik, audio-visual, dan campuran lainnya. Dengan mengelompokkan murid sesuai gaya belajar, kemudian guru dapat memberikan materi sesuai dengan minat murid dalam mempelajari materi, membimbing murid untuk belajar sesuai minat dan bakatnya sehingga diharapkan murid akan menyenangi proses pembelajaran yang dilakukan. Setelah pengelompokan sesuai gaya belajar, guru menyiapkan konten materi sesuai gaya belajar. Guru menyediakan materi dalam bentuk video yang diperhatikan seluruh murid. Kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan murid dengan gaya belajar visual. Setelah murid memperhatikan video, guru meminta perwakilan beberapa murid untuk menjelaskan apa yang ditonton di dalam video dan guru memberikan pertanyaan kepada murid dengan menunjuk murid secara random menggunakan undian dan murid menjawab terkait materi di dalam video. Kegiatan ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan gaya belajar audio. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan gaya belajar kinestetik, guru meminta murid melihat beberapa contoh karya ilmiah di perpustakaan dan membandingkannya. Di akhir pelajaran, guru memberikan tugas kepada murid terkait pemahaman materi yang telah mereka pelajari tentang metode ilmiah. Pemberian tugas dilakukan di akhir pelajaran. Murid diberikan kebebasan untuk memilih bentuk tugas yang mereka minati, boleh bentuk poster manual, poster menggunakan aplikasi, infografik, PPT, video, dan lain sebagainya. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pembelajaran harus berfokus pada murid, sesuai dengan apa yang diungkapkan Ki Hajar Dewantoro bahwa pembelajaran harus berhamba pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara untuk mencapai hal tersebut.